Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah kita akuntansi Bank Islam. Di pertemuan sebelumnya, materi atau tugas yang diberikan adalah berkaitan dengan laporan keuangan bank syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Dan ada dua tema pokok yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama pedoman akuntansi bank syariah dan yang kedua murabahah. Oke. Sedianya ada beberapa transaksi lain selain murabahah yang akan kita bahas, tetapi saya cukupkan sampai murabahah. Dan nanti ketika kita UTS, maka materi yang akan dijadikan soal adalah sampai ke transaksi murabahah. Dan itu semoga jadi catatan, jangan sampai lupa. Jadi materi yang akan dijadikan soal di UTS adalah sampai akad murabahah. Oke, kita lanjut ke materi yang baru. Saya langsung ke tujuan laporan keuangan. Laporan keuangannya sudah dibahas di materi sebelumnya atau dijadikan soal di tugas sebelumnya. Tujuannya kurang lebih tidak berbeda dengan entitas non-syariah. Jadi ada dua hal utama yang ingin disampaikan di laporan keuangan. Satu adalah posisi keuangan atau kinerja keuangan. Yang kedua adalah posisi keuangan atau kinerja keuangan, dan yang kedua adalah arus kas dari aktivitas bank tersebut. Oke, jadi posisi keuangan kita bisa lihat di neraca. Kinerja keuangan, kata kuncinya kinerja, kita bisa dilihat di laporan laba rugi. Kemudian arus kas, ini berkaitan dengan likuiditas, seberapa likuidkah bank tersebut, kita bisa lihat di arus kas, seberapa besar kas masuk dan keluarnya. Kenapa laporan keuangan itu dibuat? Karena dia bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat dalam pengambilan proses keputusan. Artinya apa? Artinya ketika laporan keuangan itu tidak bisa dipakai sebagai landasan membuat keputusan, maka laporan keuangan tersebut adalah tidak berkualitas. Jadi kualitas suatu laporan keuangan terlihat dari kemampuannya dijadikan landasan pengambilan keputusan. Oke. Kemudian fungsi bank di sini. Secara umum di sini bank di era modern terutama dia sebagai manajer investasi, agen investasi, sebagai investor, kemudian penyedia jasa keuangan, ya bukan Jawa, penyedia jasa keuangan dan pengemban fungsi sosial. Oke, ini merupakan fungsi-fungsi modern. Kalau kita lihat di literatur sebelum tahun 2000-an atau sebelum tahun 1990-an, maka fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi saja. Oke, di era modern tidak hanya itu. Dia bisa menjadi manajer investasi. Artinya apa? Artinya adalah bank memiliki aset yang sangat besar. Ketika dia hanya sebagai broker saja, intermediate saja, maka dia tidak bisa memberikan service kepada customer yang memiliki dana besar. Karena perlakuan bank terhadap customer retail dan customer dengan dana besar pasti harus dibedakan. Karena kebutuhan masing-masing customer berbeda, karakternya berbeda, maka fungsi bank ketika menghadapi customer dengan dana besar berbeda dengan fungsi bank ketika dia menghadapi atau melayani konsumen retail. Nah,
Perbedaan itulah yang kemudian memunculkan fungsi manajer investasi. Kemudian sebagai agen investasi. Manajer investasi dan agen investasi sama secara umum. Perbedaannya adalah kalau agen dia memiliki kapasitas yang lebih kecil, skup pekerjaannya lebih kecil. Artinya ketika dia mengelola dana customer, resiko-resiko yang dia ambil itu cenderung kecil, sehingga keuntungan yang mungkin dia berikan pun lebih kecil. Oke, manajer dan agen sama-sama menginvestasi, tetapi apa yang dikelola manajer investasi apa yang dikelola manajer investasi biasanya lebih besar dan return keuntungannya pun lebih besar. Sebagai fungsi intermediasi atau intermediari sudah cukup jelas, yang ada di definisi bank secara umum. Kemudian penyedia jasa keuangan, terutama di era modern seperti ini, tidak hanya pinjam-meminjam, tidak hanya funding atau financing, maka bank juga bisa memiliki fungsi penyedia jasa keuangan, apalagi ketika kita sekarang ada di era fintech, financial technology. Pasti pangsa pasar milenial yang akrab dengan financial technology itu sangat besar. Kemudian pengembangan fungsi sosial. Pengembangan fungsi sosial juga fungsi baru yang ada di era modern seperti ini. Kalau bank-bank non-syariah mengembangkan fungsi sosialnya mungkin melalui fungsi CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi kalau entitas-entitas syariah menggunakan syariah corporate governance atau dalam bentuk penghimpunan dana sosial. Kemudian azas-azas transaksi syariah, yang pertama prinsip persaudaraan, yang kedua adalah keadilan. Saya agak percepat untuk bisa masuk ke materi murabahah. Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Jadi ini penjabaran fungsi sosial. Kalau tadi di entitas non-syariah menggunakan prinsip CSR, maka di bank syariah menggunakan prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip selanjutnya adalah keadilan, yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Jadi adalah atau keadilan itu juga fungsi utama dalam transaksi syariah, menempatkan sesuatu sesuai posisinya atau porsinya atau sesuai haknya. Contohnya adalah unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun riba fadl. Nah, ini sesuatu yang sangat dilarang dalam entitas syariah. Kemudian, prinsip keadilan juga terwujud dalam dijauhnya unsur-unsur yang bisa menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Jadi, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, maupun sesuatu yang esensinya itu tidak proporsional, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu juga adalah penjabaran atau fungsi dari prinsip keadilan. Yang ketiga, penjabaran dari prinsip keadilan adalah dilarangnya unsur judi atau sikap spekulatif. Yang keempat adalah unsur-unsur yang tidak jelas atau yang bisa menimbulkan distorsi. Kalau di dalam ekonomi, kita menyebutnya distorsi. Oke. Di sini disebutkan esensi horor adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak
karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi, serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Oke, ini bisa disamakan dengan prinsip distorsi, baik di dalam transaksi maupun di pasar. Oke, unsur distorsi ini bisa menimbulkan horor. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kemaslahatan. Esensinya adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan, jadi halal dan thayyib, dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Dan di sini dijabarkan atau dikaitkan dengan maqasid. Prinsip keseimbangan tawazun. Esensinya ialah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Oke, artinya di sini tidak berlebihan ya. Tawazun di sini adalah tidak melebihi porsinya. Tidak melebihi porsinya. Kemudian transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Jadi, dalam asas transaksi syariah, prinsip profit itu diakui tapi bukan yang utama, dan dia tidak menjadi hulu dari transaksi syariah. Kemudian prinsip universalisme atau syumuliyah. Esensinya adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Oke, jadi untuk semua ya, untuk semua, maka kita sering mendengar cerita bahwa bank-bank syariah di daerah-daerah tertentu itu pelanggannya justru berasal dari kalangan-kalangan non-muslim. Karena apa? Karena prinsip yang ditawarkan adalah prinsip yang universal. Prinsip yang semua orang juga mengakui. Prinsip persaudaraan. Semua pasti ingin diperlakukan seperti saudara ketika melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kemudian transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis, meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor real yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan. Ya, ini masih berkaitan dengan universalisme. Poin yang kedua ini cukup jelas. Oke, asas-asasnya. Yang pertama, saling ridho, saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi selama objeknya halal dan thayyib. Kemudian, uang dilihat sebagai alat tukar, bukan komoditas. Jadi, pemberlakuan uang adalah sebagai alat tukar, bukan barang dagangan itu sendiri. Jadi, memperlakukan uang sebagai barang dagangan, dijual belikan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, cukup jelas, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. 7, tidak mengandung unsur gharar. 8, tidak mengandung unsur haram. 9, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, time value of money. Yang C, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Cukup jelas, ada ayatnya yang menyebutkan itu. 11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran dan ihtikar. Ya, kata kuncinya di sini tidak ada distorsi ya.
Yang ke-12 tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Ya, cukup jelas. Ya, ini ada 4 ya sebenarnya. 4 akad syariah yang utama murabahah, salam istisna, dan ijarah. Di sini tidak terlihat gambarnya. Oke, ini pengenalan skemanya. Saya lewati dulu. Nah, ini ada ijarah. Ada musyarakah juga. Oke. Murabahah. Ya, sumber atau cara kita mencatat transaksi murabahah di dalam perbankan syariah itu ada di PSAK. Oke. Pernyataan standar akuntansi nomor 102. Jadi ini cukup jelas secara definisi. Harus bisa paham di luar kepala. Oke. Saya lanjut ke sini. Karakteristiknya ya. Jadi karakteristik yang pertama, proses pengadaan barang harus dilakukan oleh penjual. Oke. Prinsip dasar. Apakah bisa dilakukan oleh yang lain? Bisa dengan berbagai syarat. Kita lihat, jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Oke. Nah, cara pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh. Ya, jadi saya yang kedua dulu. Jadi ketika kita melakukan murabahah, artinya saya misalkan sebagai pelanggan meminta bank untuk memilihkan barang. Nah, maka si bank bisa mewakilkan kepada saya untuk membeli barang itu sendiri kepada pihak ketiga, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah barang itu sudah dimiliki oleh si penjual. Dalam hal ini oleh si pihak ketiga. Ya, si pihak ketiga. Ada juga yang tidak mensyaratkan seperti itu. Ya, secara umum ya ini pendapat fikih, bukan pendapat PSAK, tapi pendapat fikih ada yang menyebutkan bahwa si bank bisa mewakilkan mewakilkan kepada si nasabah untuk membeli sendiri barang tersebut. Dan syaratnya bukan barang itu sudah dimiliki oleh si bank, tapi syaratnya adalah bahwa akad yang pertama terjadi atau selesai setelah akad yang kedua. Oke, itu variasinya. Poin keempat, jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Ya, jadi asas keterpisahan ya, jangan sampai ada 2 akad dalam satu transaksi atau ada 2 akad yang mensyaratkan akad yang lain gitu ya. Jadi akad yang kedua tidak boleh dipersyaratkan di akad yang pertama. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Oke, jadi kalau denda dilakukan semena-mena tanpa ada pertimbangan yang dibenarkan secara syara bisa masuk ke kategori riba. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberikan keringanan. Cukup jelas, sebaiknya penjualan tidak tunai atau tangguh. Sebaiknya penjualan tunai, saya ulangi, sebaiknya penjualan tidak tunai atau tangguh dibuatkan kontrak perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Cukup jelas. Untuk menghindari resiko, penjualan dapat meminta jaminan. Dapat ya, tidak harus nih. Oke, jenisnya merubah bisa dengan pesanan, bisa tanpa pesanan. Oke, kalau dengan pesanan,
berarti dari awal barang yang ingin dibeli harus jelas. Ya, jadi penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Merubah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sementara merubah tanpa pesanan, merubah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembeliannya. Oke, jadi ini dua jenis akad, dua jenis murabahah, bisa dengan pesanan, bisa tanpa pesanan. Ini menurut PSAK 102. Rukunnya ada 3, cukup jelas, pelaku, objek, dan ijab kabul. Pelaku di sini adalah ya, pembeli dan penjual. Pedoman-pedomannya. Akad jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan. Oke, jadi sebesar harga beli ya. Beban perolehan itu sebesar bank membeli barang itu dari pihak ketiga, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang itu. Termasuk biaya pengiriman misalkan kalau ada. Oke, sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Maksudnya, bank harus mengungkapkan biaya-biaya tambahan untuk memperoleh barang itu kepada si nasabah yang akan membeli. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli atau nasabah, dan nasabah atau pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati. Cukup jelas. Aset. Ya, aset yang diperjualbelikan cukup jelas. Diskon adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli. Cukup jelas. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh bank, tadi sudah dijelaskan. Potongan piutang adalah pengurangan kewajiban pembeli yang diberikan oleh pihak penjual, cukup jelas. Uang muka, urbun, adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli atau nasabah kepada penjual, dalam hal ini bank, sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Karakteristiknya, aset yang akan dijual bank dalam transaksi murabahah pada prinsipnya harus dimiliki bank sebelum akad murabahah disepakati. Cara memperoleh aset murabahah dapat secara langsung oleh bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah. Nah, ini trikinya. Titik kritisnya, PSAK 102 memperbolehkan, tetapi jangan kaget kalau ada pendapat fikih yang tidak membolehkan aset, pemerolehan aset itu diberikan kepada atau diwakilkan kepada nasabah. Ini sebagai catatan saja. Tapi karena kita sedang belajar PSAK 102, maka ya kita mengikuti alurnya saja. Oke, untuk pendapat mana yang lebih sahih mengenai pemerolehan aset murabahah, mungkin nanti bisa dibahas di mata kuliah lain, di mata kuliah fikih ya. Saya tidak tahu apakah PBS ada mata kuliahnya. Oke, lanjut. Dalam hal bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan bank. Ya. Jadi bank yang menentukan siapa pemasoknya. Oke, bank boleh mewakilkan spesifikasinya atau
perusahaan mana yang paling bonafit untuk menyediakan barang itu, tapi kembali lagi, pemasok mana yang diambil adalah kewenangan bank. Poin ketiga sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, harga jual murabaha tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Murabaha yang dilakukan oleh bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat. Oke. Akad murabaha memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabaha dilakukan. Oke, dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah ini dijelaskan untuk menjawab bahwa dalam syarat tidak boleh ada satu transaksi dengan dua harga, ya. Satu transaksi dua harga. Jadi penjelasannya adalah ya seperti ini. Jadi akad murabaha bukan menawarkan atau memiliki dua harga dalam satu transaksi, tapi karena yang harga yang pertama memang sudah disepakati, ya. Oke, jadi ada dua pilihan. Begitu pilihan pertama yang disepakati, maka yang berlaku ya satu harga, tidak dua harga. Kemudian argumentasi bahwa satu transaksi dua harga itu tidak relevan di contoh murabaha. Satu transaksi dua akad itu atau satu transaksi dua harga kasusnya bukan pada murabaha. Oke, cukup jelas. Ya, untuk akuntansinya akan kita bahas setelah UTS. Jadi sampai titik ini adalah kita belajar mengenai akad-akadnya, syarat-syaratnya, pedomannya, dan pengertiannya menurut PSAK 102. Setelah UTS kita akan membahas mengenai pencatatannya, cara mencatat transaksi-transaksinya, dan bagaimana jurnal-jurnalnya. Insya Allah sampai ke materi ini, semoga bisa dipahami. Silakan cek tugasnya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.